밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속에서 거의 거의는 언제나 너에게 거의 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi nih di channel YouTube Cuita Anugrah. Oke, hari ini kita akan mewawancarai dua orang yang dimana akan membahas seputar cara pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan karakter dan moral siswa di sekolah yang berbeda. Oke, untuk pertama nih, Bu Andriani dan Dek Yelita. Oke, silakan Bu Andriani untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani, saya dari kelompok bermain Kelas Harapan Wonosari, Subang. Dan untuk Dek Yerli, Saya perkenalkan, nama saya Yelita Anugrah dari SMP Wonosari 1. oke, kalau boleh tahu kelas berapa nih, Dek? Kelas 6, Kak. Oke, kelas 6. Masih kecil ya ternyata. Oke. Kalau begitu, tema wawancara kita kali ini adalah bagaimana cara pengimplementasian nilai-nilai Pancasila pada program pendidikan karakter dan moral siswa. Oke. Hari ini saya akan mewawancarai Dek Yerli dan Bu Andriani. Jadi gini, sebelumnya saya juga sudah nih berkunjung di sekolah yang dimana tempat Bu Andri mengajar dan juga Dek Yerlita bersekolah. Sebelum saya menyimpulkan nih, saya ingin bertanya ke Bu Andri dulu ya. Oke, Bu Andri, saya mau bertanya nih, bagaimana sih cara Bu Andri dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di sekolahan tempat Bu Andri mengajar? Nah, begini ya Mbak. Tempat saya mengajar adalah di kelompok bermain di Wonosari. Tentunya untuk anak didiknya itu usianya masih di bawah 5 tahun, antara 3 sampai 4 tahun. Dengan usia tersebut, tentunya anak-anak masih dalam masanya bermain. Jadi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, gurunya kayak kita begini ya, cari cara untuk mengajak anak-anak bermain tentunya untuk mengimplementasikan Pancasila tersebut. Seperti misalnya begini, diajarkan nilai-nilai yang kreatif untuk bergotong royong, atau lagi ada yang mengajarkan kejujuran, tentunya dengan seperti empati antar kawan, seperti begitu Mbak. Ya, kemudian dengan masuk ke materinya itu selain dari buku, anak-anak juga diajarkan bercerita, biasanya bercerita buku bergambar, begitu. Kemudian juga melalui nyanyian anak-anak, sehingga dalam proses pembelajaran anak-anak senang, karena ada bermainnya juga, begitu juga dengan implementasi ke Pancasilanya itu juga masuk juga, begitu Mbak Mita. Terima kasih Bu Adi atas jawabannya. Oke, kali ini kita juga akan bertanya nih kepada Dek Yelita. Pastinya di sekolahan Dek Yeli juga ada nih penanaman atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter moral. Oke, kalau boleh tahu apa sih Dek yang kalian tahu? Menurut saya dan untuk saya sendiri, saya mengetahui Pancasila dari upacara bendera yang kita lakukan setiap hari Senin dan dari pelajaran PPKN di kelas. Oh, pelajaran dan upacara. Betul. Oke. Dengan saya bertanya lagi, untuk pertanyaan yang kedua, saya mau tahu nih, pasti ada dampak dari penanaman nilai-nilai atau pengimplementasian Pancasila ini sendiri. Kalau untuk Bu Andri sendiri, apa sih yang Ibu lihat dampaknya dari murid-murid Ibu tersebut? Menurut sampai berdampak positif sekali Mbak bagi anak-anak. Jadi untuk yang pertama misalkan ya, empati anak-anak sama kawan itu lebih banyak, lebih besar. Kemudian anak juga gotong royong antar teman-temannya itu juga semakin banyak anak-anak yang sering membantu antar temannya begitu.
Kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak itu lebih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya di sekolah maupun nantinya dibawa ke rumahnya begitu. Kalau untuk DIRI ini, apa sih dampak yang kamu rasakan? Kan kamu ini pastinya sasaran dari program tersebut kan? Lah, apa sih dampak yang kamu rasakan itu sendiri? Dampak yang saya rasakan, teman-teman jadi lebih tolong menolong, gotong royong, kan lebih disiplin kak, disiplin waktu upacara. Oh begitu. Oke. Jadi kesimpulan yang saya dapat nih, ternyata penanaman atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila untuk para siswa dan juga para anak-anak usia dini itu sangat penting. Kenapa? Karena itu nantinya juga akan menyongsong kehidupan mereka selanjutnya. Betul nggak sih, Bu? Iya benar, benar sekali mbak. Dan penting sekali, apalagi yang usia-usia setelah ini kan pastinya juga masa puber. Pastinya perlu suatu moral dan etika dalam bertutur kata dan juga bersikap. Oke, terima kasih Bu Andri dan Ya, juga Dek sama-sama. Yelita karena sudah mau untuk saya wawancarai di sini. Oke, mungkin untuk nantinya saya jika ada tugas lagi mungkin bisa untuk mewawancarai Siap, kalian siap, berdua. siap. Oke. Terima kasih karena sudah menonton juga ya, pemirsa. Oke. Sekian video dari saya. Oh iya, saya punya satu pantun nih. Pergi ke pasar membeli kemangi, Pak Amar kasih dong nilai tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.